Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Hanti dalam pelajaran IPA. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam belajar, dan jangan lupa setiap melakukan aktivitas untuk selalu cuci tangan, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Oke, hari ini kita masih membahas materi di KD atau kompetensi dasar yang kedua. Ya, jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, maka kali ini Ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kompetensi dasarnya adalah 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Oke. Nah, apa sih klasifikasi itu? Ya, klasifikasi adalah suatu cara mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Oke. Apakah kalian semua pernah pergi ke pasar? Nah, apa yang kalian lihat di pasar? Pasti banyak ya. Ada yang menjual ikan, ada yang menjual buah-buahan, ada yang menjual sayuran, ada yang menjual pakaian. Nah, apakah semua kios-kios yang ada di pasar itu bercampur? Artinya satu kios bisa menjual ikan, sayuran, buah-buahan, pakaian sekaligus? Pastinya tidak ya. Ya, dan bloknya itu juga dipisah. Misalnya lantai 1 khusus untuk sayuran dan buah-buahan, lantai 2 untuk pakaian ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh pengelompokan. Sama halnya ketika kalian pergi ke toko buku. Ketika kalian ingin membeli sebuah buku dan mencarinya di toko buku yang berisikan ribuan buku, pasti akan sangat mudah ketika kita bisa melihat bagian apa yang sedang kita cari. Misal kalian ingin mencari buku-buku IPA, maka kalian akan pergi ke buku mata pelajaran atau di bagian sains. Gak mungkin kalian mencari buku IPA di tempat yang khusus novel, itu kan gak mungkin ya. Nah, jadi dalam kehidupan ini kita sudah banyak melihat penerapan klasifikasi atau pengelompokan. Oke, nah sekarang yang akan kita bahas adalah makhluk hidup. Apakah antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya itu sama? Yang pastinya tidak ya. Misalnya seperti yang ada pada gambar. Ya, yang ada pada gambar ini ada kupu-kupu. Kupu-kupu dengan udang apakah sama? Tentunya tidak. Kupu-kupu bergeraknya dia dengan cara terbang, sedangkan udang tidak. Dia adanya di laut. Lalu, cacing dengan belalang apakah sama? Tidak. Ya, maka dari itu makhluk hidup pun juga memiliki pengelompokan. Ya. Nah, untuk apa sih kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup? Nah, kita akan bahas ya. Tujuan dari klasifikasi yaitu yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, ini dia. Ya, jadi misalnya kita manusia, kerabat dekat kita itu ada apa aja sih, ya. Lalu apakah kita manusia nih dengan ikan lumba-lumba,
dengan ikan paus itu sama, kalau dari segi tempat hidup, habitat berbeda, ya. Kalau dari segi dia bergerak juga berbeda. Tapi yang harus kalian tahu, manusia dengan paus dan lumba-lumba itu sama-sama masuk ke dalam kategori mamalia. Ya. Jadi kita memiliki beberapa kesamaan. Oke? Nah, nanti kita akan bahas itu ya untuk hewan, yaitu di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk sekarang kita akan membahas dulu dasar klasifikasi dan klasifikasi pada tumbuhan. Dan yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi makhluk hidup itu semuanya punya nama, tidak hanya manusia yang begitu lahir dikasih nama. Ya, mungkin kalian pernah melihat mungkin di kebun binatang atau mungkin di kebun raya, ya kalian melihat pohon-pohon yang diberikan, yang ditempel sebuah tulisan dan ada nama Latinnya. Ya, namanya cantik, namanya panjang, ya. Itu adalah nama yang sudah dikelompokkan dengan cara klasifikasi. Ya, kita akan bahas lebih lanjut lagi, oke? Nah, siapa sih tokoh klasifikasi makhluk hidup? Nah, ini dia. Beliau adalah tokoh yang pertama kali mencetuskan klasifikasi atau pengelompokan pada makhluk hidup. Siapa beliau? Yaitu adalah Carolus Linnaeus. Ya, maka dari itu Bapak Carolus Linnaeus ini disebut sebagai Bapak taksonomi dunia. Ya. Karena dengan buah pemikirannya kita bisa belajar tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, apa sih taksonomi itu? Sekarang kita lihat. Taksonomi adalah cabang biologi yang menelaah penamaan, perincian, dan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan sifatnya. Nah, tingkatan taksonomi itu ada dari kingdom sampai dengan spesies, yang ditentukan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum hingga yang paling khusus. Jadi yang ada pada tingkatan paling atas itu cirinya paling umum, sedangkan yang paling bawah itu udah menjurus, artinya dia sudah paling khusus, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Apa aja sih tingkatannya? Tingkatan taksonomi. Nah, ini dia tingkatan taksonomi makhluk hidup. Ini sudah disajikan ya. Ada dalam tabel, ada dengan menggunakan bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi yang paling sering digunakan dalam biologi itu adalah bahasa Latin. Kalau kalian sudah kemarin di bab 1 sudah sedikit-sedikit belajar tentang fisika, itu banyaknya menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris ya. Oke. Nah, di sini Ibu ingin kalian ini bisa paham dan juga bisa hafal untuk 7 tingkatan taksonomi. Apa aja sih? Nah, ini dia. Kidikophages, kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa sih? Kingdom itu adalah dunia. Ya, nanti kita akan belajar beberapa kingdom. Misalnya ada dunia hewan, dunia tumbuhan, ya. Dunia di bagian protozoa dan sebagainya, oke? Nah, di sini ada juga divisi atau filum. Kalau untuk divisi ini itu adalah untuk tumbuhan, sedangkan filum ini untuk hewan. Kelas atau kelas, ordo, order atau bangsa. Suku, ini ada familia atau family. Marga, itu ada genus. Spesies, oke? Jadi kidikophages, kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Oke. Jadi dari kingdom sampai dengan spesies ini urutannya adalah dari tingkatan yang
sifatnya paling umum hingga sifatnya paling khusus. Jadi semakin ke bawah itu sifatnya semakin khusus. Nah, tadi Ibu udah singgung sedikit tentang penamaan dalam biologi. Ya, jadi ketika kalian melihat nama-nama yang ada di pohon atau mungkin di kebun binatang, ada nama yang diberikan untuk harimau, itu bukan nama seperti kita ya. Artinya setiap manusia memiliki nama masing-masing, tidak. Tapi kalau hewan, tumbuhan itu misalnya satu jenis, misalnya pada kucing namanya Felix domestica, itu udah memiliki makna yang sama, artinya seluruh kucing dia nama ilmiahnya adalah Felix domestica gitu. Oke. Nah, sistem penamaan dalam biologi itu dinamakan dengan tata nama binomial nomenklatur. Kenapa dinamakan binomial nomenklatur? Di sini ada ya bino, di mana bi artinya dua. Maka tata cara penulisannya yaitu terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan nama genus atau marga. Kata kedua merupakan petunjuk atau spesies atau jenisnya. Lalu huruf pertama penunjuk nama genus ditulis huruf besar. Ini dia nih. Ya, huruf besar. Huruf pertama penunjuk spesies digunakan huruf kecil. Dan ditulis dengan garis bawah atau cetak miring atau huruf tebal. Jadi kalian bisa memilih di antara garis bawah, cetak miring atau hurufnya ditebalkan ya. Nah, di sini gambar yang di bawah kalian sudah bisa lihat bahwa di sini ada kucing dan ada harimau. Nah, ini kalau bahasa kita sering disebut ini namanya kucing kecil, ini namanya kucing besar. Ya, kenapa bisa dibilang harimau itu adalah kucing besar? Ternyata dia ya, kucing dengan harimau memiliki kesamaan dari segi marga atau genusnya, sama-sama Felix. Ya. Tapi jenisnya sudah berbeda. Kalau kucing dia masuk ke dalam spesies domestika, sedangkan pada harimau dia masuk ke dalam spesies tigris. Ya, jadi kalau seandainya dia digabungkan apakah bisa? Tentunya tidak bisa. Kenapa? Ya pasti si kucing habis dimakan oleh harimau, ya. Tapi mereka memiliki kesamaan dari segi makanan, sama-sama karnivora ya. Hanya bedanya kalau kucing dia lebih jinak, ya bisa dipelihara. Kalau harimau tidak ya, tidak bisa dipelihara ya kecuali di kebun binatang. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam hewan buas. Jadi ingat, kata pertama dia masuk ke dalam genus atau marga, kata kedua masuk ke dalam spesies atau jenis. Ya, sama. Oke, jadi nanti kalau kalian menemukan nama-nama Latin pada hewan, pada tumbuhan, nah itu kalian bisa ingat bahwa Bu Guru pernah mengajarkan satu kata pertama itu adalah genus, lalu kata kedua adalah spesies. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang klasifikasi tumbuhan. Ya, jadi sebenarnya banyak yang akan kita bahas nih di bab ini. Ada klasifikasi tumbuhan, hewan, nanti ada makhluk yang mikroskopis ya, yang akan kita bahas ya, karena kalau tumbuhan dengan hewan ini disebut dengan makhluk makroskopis. Kenapa Ibu pecah-pecah? Karena pembahasannya agak lumayan banyak. Jadi untuk hewan insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, klasifikasi tumbuhan itu biasanya didasarkan pada satu, organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Dua, habitatnya, habitusnya, apakah berupa pohon, perdu atau semak, artinya bentuknya ya, habitus itu bentuk.
Lalu yang ketiga, bentuk dan ukuran daunnya. Yang keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif, atau aseksual atau vegetatif ya. Oke, jadi ini hanya beberapa contoh pengklasifikasian tumbuhan. Tapi kita bisa lihat secara jelas, yaitu bagan dari klasifikasi tumbuhan. Nah, ini dia bagannya. Jadi, klasifikasi tumbuhan yang pertama kali itu dari kingdom, ya. Plantae atau tumbuhan, dia dibagi menjadi dua, ada tumbuhan tidak berpembuluh atau Talopita, nama latinnya, lalu tumbuhan berpembuluh atau Tracheopita. Nah, artinya apa sih tumbuhan berpembuluh? Tumbuhan berpembuluh itu adalah tumbuhan yang memiliki akar batang daun yang jelas. Ya, akar batang daun yang jelas itu adalah tumbuhan berpembuluh. Sedangkan kalau tumbuhan tidak berpembuluh, itu nggak jelas mana akar, mana batang, mana daun. Nah, apa aja sih yang tidak berpembuluh? Ini dia. Ada tumbuhan paku, ada tumbuhan lumut. Sekarang ibu tanya, pernahkah kalian melihat lumut? Pasti pernah ya. Apakah bisa terlihat mana batang, mana akar, mana daun? Tidak. Sebagian besar lumut yang bisa kita lihat dia berwarna hijau. Itu saja. Tapi kita tidak bisa membedakan mana akar, batang, dan daun. Kalau pada tumbuhan paku, ya biasanya pada pakis, kita tidak bisa membedakan antara batang dengan akar ya. Karena hampir sama gitu. Oke. Lanjut, untuk tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh itu terbagi menjadi tumbuhan biji atau spermatopita. Nah, spermatopita atau tumbuhan biji itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya gymnospermae, artinya tumbuhan berbiji terbuka, dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, ini untuk yang tumbuhan berbiji tertutup dibagi lagi menjadi biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Mungkin untuk monokotil dan dikotil ini sudah pernah kalian pelajari di SD ya. Sekarang kita mengulang, tapi kita ulas yang lebih jauh lagi daripada monokotil dan dikotil. Ternyata banyak sekali klasifikasi pada tumbuhan. Oke? Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Jika pada tumbuhan monokotil ini sama-sama ya pada pada bijinya, yang ini berkeping satu atau satu kotiledon, yang ini berkeping dua atau dua kotiledon ya. Lalu untuk tulang daunnya, tulang daun pada monokotil itu sejajar atau melengkung ya, dia itu seperti tanaman jagung, jadi panjang ya. Ini dia. Nah, itu untuk monokotil. Sedangkan tumbuhan dikotil itu daunnya adalah menyirip atau menjari. Nah, ini menjari. Kalau menyirip bagaimana nih? Menyirip yang seperti ini nih. Ini namanya menyirip. Ya, yang sering kita gambar daun itu namanya menyirip. Lalu berkas pengangkutnya tersebar untuk monokotil ya, ini pada batang. Jadi penampang batang itu kalau kita belah, terus habis itu kita lihat di bawah mikroskop ya, atau ya itu akan terlihat berkas pengangkutnya tersebar. Sedangkan untuk dikotil dia tersusun rapi dalam satu lingkaran. Nah, untuk bunganya kalau untuk monokotil ini mahkota bunganya atau bagian perhiasan bunga ya, mahkota bunga itu kelipatan dari 3. Sedangkan pada dikotil adalah kelipatan dari 2, 4, 5. Jadi ketika kalian menemukan misalnya ada bunga yang jatuh, lalu jangan kalian petik ya kalau masih di pohon ya, tapi kalau misalnya yang jatuh, kalian mungkin bisa ambil, kalian bisa pelajari berapa banyak sih kelopaknya. Kalian bisa menentukan apakah itu masuk ke dalam kelompok dikotil ataupun monokotil. Jika misalnya bunganya itu seperti contohnya bunga sepatu yang memiliki kelopaknya 5, nah itu berarti dimasuk ke dalam
tumbuhan dikotil. Lalu daun dari bunga sepatu adalah menyirip ya. Oke. Nah, untuk akar pada tumbuhan monokotil ini serabut. Sedangkan pada dikotil ini tunggang. Ya. Jadi ini adalah ciri-ciri dari perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Ya, tadi kita sudah membahas klasifikasi tumbuhan. Ya, Ibu mungkin nggak akan bahas secara detail untuk klasifikasi tumbuhan karena nanti di SMA kalian akan lebih membahas secara detail sekali nanti di SMA ya. Mungkin nanti kita akan lebih masuk ke pengelompokan berdasarkan ini sih yang lebih utama ya, monokotil dan dikotilnya. Oke. Ya, sama tadi Ibu sudah jelaskan sedikit tentang tumbuhan lumut, tumbuhan paku ya. Oke, nanti mungkin sambil berjalannya waktu kalian akan mulai sedikit demi sedikit paham tentang materi ini. Oke ya. Nah, untuk hari ini tugas kalian adalah mencatat informasi penting dari video ini dan kirimkan melalui WA kepada Ibu secara japri. Jadi silakan catat. Jadi hari ini tidak ada soal, tapi silakan kalian catat informasi yang penting dari video ini dan kirimkan melalui WA Ibu. Jadi masing-masing harus mengirimkan ya. Karena kalau kalian tidak mengirimkan, tandanya kalian tidak memiliki informasi yang penting. Sedangkan ini adalah ilmu. Dan ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi silakan untuk mencatat. Oke? Ya, sekian dari Ibu untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dicerna. Jika ada pertanyaan, silakan boleh sampaikan saat kalian mengumpulkan tugas dan silakan sampaikan pertanyaannya kepada Ibu jika masih ada yang belum dipahami. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.